Raungan penonton di Stadion Allianz di Sydney pada tanggal 20 Maret 2025 adalah suara yang diharapkan oleh para penggemar sepak bola Indonesia sebagai simfoni perayaan. Sayangnya, itu malah menjadi pengingat yang menyakitkan tentang perjalanan panjang yang masih harus ditempuh Garuda. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia terbaru mereka, Indonesia menghadapi pertarungan berat melawan tim Australia yang tangguh. Pertandingan berakhir dengan kemenangan telak 5-1 untuk Australia, membuat Indonesia harus menelan pil pahit dan mengevaluasi kembali ambisi Piala Dunia mereka. Socceroos, di bawah bimbingan pelatih baru mereka, Tony Popovic, mendominasi pertandingan sejak peluit pertama. Pengalaman dan kecakapan taktis mereka terlihat jelas sepanjang pertandingan. Indonesia, yang memainkan pertandingan pertama mereka di bawah pelatih baru dan legenda Belanda Patrick Kluivert, kesulitan menahan gempuran serangan Australia yang tiada henti. Garuda, dengan skuad yang menampilkan 10 pemain naturalisasi, banyak yang berakar dari Belanda tampak tidak padu dan tidak dapat menemukan ritme permainan mereka. Perbedaan kelas antara kedua tim sangat jelas. Sementara Australia bermain dengan kepercayaan diri tim yang sedang dalam misi untuk mengamankan tempat mereka di Piala Dunia 2026, Indonesia tampak kewalahan oleh kesempatan tersebut. Hasil sedis pengingit lama sedang dan cangkrujing baca di depan spiber Indonesia. Pertandingan dimulai dengan secercah harapan bagi Indonesia, kesempatan untuk merebut momentum dan berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Di awal babak pertama, Indonesia mendapat hadiah penalti. Ketegangan di stadion terasa saat striker Indonesia melangkah maju untuk mengambil tendangan penalti. Namun, takdir berkata lain. Penalti yang dieksekusi dengan keras namun kurang akurat, membentur tiang gawang, membuat para penggemar Indonesia mengeluh kecewa. Kesempatan yang hilang ini terbukti menjadi titik balik dalam pertandingan. Hampir segera setelah penalti gagal, Australia melancarkan serangan balik yang menghancurkan, menghasilkan gol pembuka oleh Martin Boyle dari titik penalti di sisi lain. Pintu gol pun terbuka lebar. Nishan Velupillay menambahkan gol kedua untuk Australia beberapa menit kemudian, membungkam para pendukung Indonesia yang telah melakukan perjalanan ke Sydney. Jackson Irvine, pemain terbaik pertandingan, kemudian mencetak 2 gol secara beruntun, membuat Indonesia semakin tertinggal. Dengan skor 4-0, harapan untuk kebangkitan Indonesia tampak seperti keajaiban. Lewis Miller menambahkan gol kelima untuk Australia di babak kedua, menambah penderitaan Indonesia. Peluit akhir adalah suara yang melegakan bagi Indonesia, menandai berakhirnya malam yang sulit di Sydney. Dalam wawancara pasca pertandingan, kekecewaan di kubu Indonesia sangat terasa. Kluivert, yang memimpin pertandingan pertamanya sebagai pelatih Indonesia, mengakui bahwa penalti yang gagal adalah titik balik, dengan menyatakan, jika penalti itu masuk, pertandingannya akan sangat berbeda. Saya sangat kecewa dengan hasilnya. Di sisi lain, pelatih Australia Popovic tentu saja senang dengan penampilan timnya. Dia berkomentar, kapanpun Anda mencetak 5 gol, itu menyenangkan. Dan ketika Anda melakukannya di bawah tekanan kualifikasi Piala Dunia, itulah yang ingin Anda ikuti. Namun, Kapten Australia Matt Ryan memberikan tanggapan yang lebih terukur, menyarankan bahwa skor akhir mungkin terlalu berlebihan bagi Socceroos. Saya pikir skor akhirnya sedikit berlebihan bagi kami. Kekalahan telak ini membuat Indonesia berada di posisi genting di grup C. Dengan Australia unggul 4 poin, harapan Indonesia untuk mengamankan kualifikasi otomatis ke Piala Dunia 2026 semakin menipis. Terlepas dari kekalahan telak tersebut, masih ada secercah harapan bagi sepak bola Indonesia. Penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala menandakan komitmen untuk mengembangkan tim nasional yang lebih canggih dan kompetitif. Kehadiran banyak pemain naturalisasi di skuad juga menyoroti ambisi negara untuk membuat jejak mereka di panggung internasional. Lebih lanjut, pertandingan melawan Australia menggarisbawahi persaingan yang berkembang antara kedua negara di sepak bola Asia. Persaingan ini, meskipun saat ini tidak seimbang dan menguntungkan Australia, memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan permainan di kedua negara. Melihat ke depan melampaui Piala Dunia, ada peluang untuk kolaborasi antara Australia dan Indonesia. Pengajuan bersama untuk Piala Dunia 2024 dan Piala Asia 2031 telah dibahas,
menandakan potensi kemitraan yang dapat menguntungkan kedua negara. Jalan di depan untuk sepak bola Indonesia masih panjang dan sulit, tetapi dengan investasi yang berkelanjutan, perencanaan strategis, dan dukungan tak tergoyahkan dari para penggemar mereka yang bersemangat, Garuda dapat bercita-cita untuk merebut kembali tempat mereka di antara elit sepak bola Asia.